Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, azka salati wassalam ila rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa aftah minal khairi kulamukula kama ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rana Cahya Nugraha, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dr. KZ Mutakin Purwakarta, berkesempatan untuk bisa berbagi ilmu bersama teman-teman sekalian yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai mudharabah, salah satu mata kuliah di SD Dr. Mutakin, dan saya sengaja membuat video ini untuk pengumpulan tugas ujian tengah semester daripada hadis di semester 3 ini. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui juga dan sudah mengetahui ataupun ada yang baru mengetahui apa sih itu mudharabah. Mudharabah disebut juga dengan qiraat atau muqarradah, makna keduanya sama. Umumnya mudharabah adalah istilah yang digunakan untuk penduduk Irak, sedangkan istilah qiraat digunakan untuk masyarakat Hijaz. Teman-teman, mudharabah atau qiraat diambil dari kata al-qardu yang berarti potongan. Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperolehnya. Sebuah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, di mana untuk kontrak atau dua pihak ini salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian pelaku usaha. Namun, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian pelaku usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Beberapa hadis juga ataupun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum mudharabah ini, ya diantaranya adalah saya akan membacakan salah satu hadis. An Suhaibi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakatu al bai'u ilal ajalin wal muqarradatun wa akhlatul birri bi sya'iri li baiti la lil bai'i. Ini riwayat Ibnu Majah an Suhaib. Di sini dijelaskan dari Suhaib berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu yang pertama adalah jual beli tidak secara tunai, muqarradah atau mudharabah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah tangga bahkan untuk dijual. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib. Perlu dijelaskan juga bahwa hadis ini merupakan dalil lain diperbolehkannya praktek mudharabah, meskipun kedudukan hadis ini dinilai oleh para ulama hadis yang cukup untuk menjelaskan tentang mudharabah, namun banyak juga ulama yang menggunakan untuk akad mudharabah ini. Yang kedua adalah mencampur 2 jenis gandum yang berbeda jenis diperbolehkan, asal bukan untuk tujuan untuk jual beli, melainkan untuk keperluan rumah tangga. Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Syami mudharriban bimali sayyidati Khadijah bintil Khuwailid wa kana zalika qabla nubuwati summa hakahu ba'daha muqarrirah. Nabi SAW pernah berniaga sebagai mudharrib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan. Artinya adalah mudharabah pada prakteknya memang sudah berjalan dari sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yakni ketika Nabi Muhammad muda bekerja sama dalam perdagangan bersama Sayyidah Khadijah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Sayyidah Khadijah adalah istri daripada Rasulullah SAW yang membela perjuangan dakwahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Dan dikomentari juga hadis ini
oleh Ibnu Rushd mengatakan bahwasannya tidak ada perbedaan di kalangan muslimin tentang kebolehan menjalankan transaksi mudharabah meskipun praktek tersebut adalah sudah ada dari zaman jahiliyah, namun syariat Islam melegalisasinya. Dan ini diceritakan juga ya, menceritakan juga tentang praktik mudharabah ini antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi. Saat itu beliau mempercayakan modal dagangannya dikelola oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri, yaitu negeri Syam tadi. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal sahibul mal, sedangkan Nabi berperan sebagai pelaku usahanya atau mudharibnya. Jadi di beberapa hadis tadi juga dijelaskan bahwa itu adalah ketentuan dalil yang memang memperbolehkan mudharabah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga hadis yang menjelaskan kana sayyiduna al-Abbas bin Abdi Muthalib idza dafa'al mila mudharrabatan ishtarata ala sahibihi alla yasluka bihi jahran wala yanzila bihi wadiyan wala yastariya bihi dabbatan zata qabizin ratbatin fa in fa'ala zalika dhamina fa balagha syaratuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dari Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menaruhi lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangannya. Jika mudharib melanggar syariat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membenarkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa tentang Sayyidina Abbas yang melakukan investasi dengan akad mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak membawa harta tersebut melewati lautan, menuruni lembah, dan tidak membeli binatang. Apabila mudharib melanggar, maka ia harus menanggung resikonya. Syarat yang diajukan ini kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Pada hadis ini terjadi praktek mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah muqayyadah itu? Yaitu adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu, di mana sahibul mal atau yang mempunyai uang membatasi jenis usahanya, baik itu waktu dan tempat ataupun hal yang lainnya. Dalam istilah lain ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut investment account. Ya, batasan-batasan tersebut dimaksud untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Ada juga akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yang bernama akad mudharabah musyatarokah. Akad ini sejatinya adalah model gabungan antara akad mudharabah dan akad syirkah. Intinya teman-teman adalah kesimpulannya dan beberapa nilai yang kita bisa ambil dari mudharabah ini adalah peran mudharabah dalam memperdayakan ekonomi syariat terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang bertanggung. Semakin tinggi prestasi kerja mudharib atau yang diberikan uang, dan semakin tinggi resiko ditanggung sahibul malnya, maka semakin tinggi perolehan keuntungan yang akan diperolehnya. Dengan demikian, mudharabah mendorong masyarakat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mengharapkan keuntungan hanya dengan ongkang-angking kaki menunggu datangnya laba tanpa ada prestasi. Dan intinya perlu optimalisasi peran mudharabah dalam kehidupan muamalah, terutama di lembaga keuangan syariah, dengan mengantisipasi kendala-kendala yang ada dalam akad ini. Di antaranya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mudharabah, pencempurnaan regulasi yang telah menerus oleh pihak berwenang, dan peran serta dari pihak terkait seperti lembaga keuangan syariah, MUI, akademis, tokoh masyarakat, dan meningkatkan penerapan mudharabah dalam bermuamalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita sama-sama menambah wawasan untuk mudharabah. Bermasuk pada makadar, mohon maaf pada kekurangan. Saya Rancari Guraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.